Setelah pada video sebelumnya, kita sudah membahas jenis-jenis baterai yang ada pada mobil hybrid dan elektrik. Kali ini, kita akan membahas komparasi jenis-jenis baterai lithium ion yang digunakan pada kendaraan listrik yang Anda miliki. Dari berbagai jenis lithium ion, pada setiap perkembangan teknologinya pasti akan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga, penting bagi Anda untuk memahaminya. Kita mulai dari baterai yang paling umum dan paling sering kita dengar, yakni lithium iron fosfat atau biasa dikenal dengan LFP. Baterai lithium ion fosfat yaitu LFP karena katoda fosfat berskala besar. Ia memiliki resistansi internal yang rendah dan juga memiliki peringkat arus yang lebih rendah dan siklus hidup yang lebih lama. Tegangan nominal biasanya adalah 3,2 hingga 3,3 volt. Ini adalah tegangan rata-rata yang dihasilkan oleh sebuah sel baterai LFP ketika dalam kondisi beroperasi normal. Nilai ini sering digunakan sebagai acuan untuk perhitungan kapasitas energi total sebuah baterai dan tegangan berkisar 2,5 hingga 3,65 volt merupakan rentang operasi yang menunjukkan batas atas dan bawah tegangan yang aman untuk sebuah sel baterai LFP. Di mana jika tegangan baterai turun di bawah 2,5 volt, ini menandakan bahwa baterai sudah hampir habis dan perlu segera diisi ulang. Bila terus digunakan dalam kondisi seperti ini, maka baterai dapat mengalami kerusakan permanen. Ketika baterai terisi penuh, tegangannya akan mencapai 3,65 volt. Dan jika melebihi tegangan maksimum ini, dapat menyebabkan baterai menjadi panas berlebih dan berpotensi merusak struktur internalnya. Untuk energi spesifik baterai LFP ini adalah 90 hingga 120 watt per kilogram. Artinya, dalam setiap kilogram baterai dengan spesifikasi tersebut dapat tersimpan energi listrik antara 90 hingga 120 watt per jam. Nilai ini cukup umum untuk jenis baterai tertentu, terutama baterai lithium iron fosfat. Ini menunjukkan bahwa baterai tersebut memiliki kemampuan penyimpanan energi yang baik dalam ukuran yang relatif kompak. Untuk laju pengisian atau C rate adalah 1C dan dapat mengeluarkan daya hingga 25C. Jadi 1C artinya jika sebuah baterai memiliki kapasitas 1000 mAh atau 1 Ah dan diisikan dengan laju 1C, maka baterai tersebut akan terisi penuh dalam waktu 1 jam. Jadi 1C berarti arus pengisian sama dengan kapasitas baterai. Sedangkan mengeluarkan daya hingga 25C berarti baterai tersebut dapat mengeluarkan arus listrik sebesar 25 kali kapasitasnya dalam waktu yang singkat. Misalnya baterai 1000 mAh dapat mengeluarkan arus hingga 25 ampere. Daya keluar tinggi sangat dibutuhkan pada perangkat yang membutuhkan lonjakan daya secara tiba-tiba, seperti kendaraan listrik saat akselerasi atau perangkat elektronik portable yang membutuhkan kinerja tinggi. Perlu diingat, tidak semua baterai dirancang untuk C rate yang tinggi. Mengeluarkan daya jauh di atas C rate yang disarankan dapat merusak baterai. Lalu, daya keluar maksimum tidak selalu sama dengan daya keluaran yang aman. Penggunaan daya maksimum secara terus-menerus dapat mengurangi umur baterai. Kemudian, siklus hidup baterai LFP sekitar 2000 siklus. Jadi, secara teoretis dapat diisi penuh dan dikosongkan sebanyak 2000 kali sebelum kapasitasnya menurun secara signifikan. Biasanya sekitar 80% dari kapasitas awal. Jadi, angka 2000 siklus pada baterai LFP merupakan indikator yang baik mengenai potensi umur panjang baterai tersebut. Namun, untuk mencapai angka tersebut, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi siklus hidup baterai. Dengan perawatan yang tepat, baterai LFP dapat memberikan kinerja yang optimal dalam jangka waktu yang lama. 2. Ada baterai nikel kobalt aluminium oksid.
atau biasa disingkat dengan NCA. Jenis baterai nikel kobalt aluminium oksida yang NCA baterai ini memiliki daya spesifik yang sangat baik dan umur panjang. Tegangan nominalnya adalah 3,6 volt, merupakan rata-rata yang dihasilkan oleh baterai NCA ketika dalam kondisi normal. Dan tegangan operasi yang aman berkisar 3 sampai 4,2 volt. Untuk energi spesifiknya adalah 200 hingga 300 watt per jam per kilogram. Berarti dalam setiap kilogram baterai NCA dapat tersimpan energi antara 200 hingga 300 watt jam. Semakin tinggi angka ini, semakin banyak energi yang dapat disimpan dalam ukuran yang sama. Untuk laju pengisian atau C rate adalah 0,7 C. Artinya baterai dapat diisi hingga penuh dalam waktu sekitar 1/0,7 sama dengan 1,4 jam. Siklus hidupnya adalah 500 siklus. Ini berarti NCA secara teoretis dapat diisi dan dikosongkan sebanyak 500 kali sebelum kapasitasnya menurun secara signifikan. Untuk lebih detailnya, Anda dapat melihat aplikasi baterai NCA pada mobil Tesla. Yang ketiga ada lithium nikel mangan kobalt oksid atau disingkat dengan NMC. NMC merupakan baterai dengan senyawa kimia yang terdiri dari lithium, nikel, mangan, dan kobalt. Ini adalah salah satu teknologi baterai lithium ion yang paling sukses dan sebagian besar penggunaannya untuk kendaraan listrik. Ini dapat menghasilkan debit atau mampu memberikan arus keluaran yang sangat tinggi secara terus-menerus. Ini sangat penting untuk aplikasi kendaraan listrik yang membutuhkan tenaga instan, seperti saat melakukan akselerasi. Untuk tegangan nominalnya yakni 3,6 volt atau 3,7 volt. Dan baterai NMC dapat beroperasi dengan aman dalam rentang tegangan antara 3 hingga 4,2 volt. Melebihi atau di bawah rentang ini dapat merusak baterai. Untuk energi spesifiknya yakni 150 hingga 220 watt per kilogram. Dapat mengisi daya hingga 1 C atau mengisi penuh dalam 1 jam. Namun, jika laju pengisian lebih tinggi dari 1 C, kemungkinan akan memperpendek umur baterai. Akan tetapi, siklus hidup baterai NMC memiliki umur siklus yang cukup baik. Dapat mencapai ribuan siklus pengisian dan pengosongan, ya sekitar 1000 hingga 2000 siklus. Baterai NMC mendominasi pasar baterai untuk kendaraan listrik dan penggunaannya terus meningkat. Kemudian yang keempat ada lithium titan atau disingkat dengan LTO. Baterai LTO memiliki kemampuan diisi ulang dengan sangat cepat dibandingkan dengan baterai lithium ion lainnya dan menghasilkan arus pelepasan yang lebih tinggi sekitar 10 C. Dengan arus pelepasan 10 C membuatnya ideal untuk aplikasi yang membutuhkan daya instan. Mobil dengan baterai lithium titan dikatakan memiliki siklus lebih tinggi daripada baterai lithium ion biasa. Tegangan rata-rata atau tegangan nominalnya adalah 2,4 volt dan baterai LTO dapat beroperasi dengan aman dalam rentang berkisar 1,8 hingga 2,85 volt. Untuk energi spesifiknya kurang dari 50 hingga 80 watt jam per kilogram. Dari data ini menunjukkan memiliki energi spesifik yang lebih rendah dibandingkan dengan baterai jenis lithium ion lainnya seperti NMC. Baterai LTO dapat diisi dengan sangat cepat mencapai 5 C. Siklus hidupnya sekitar 3000 hingga 7000 siklus, sehingga baterai LTO memiliki umur siklus yang sangat panjang, jauh lebih lama daripada kebanyakan baterai lithium ion lainnya. Untuk baterai ini banyak diaplikasikan oleh Mitsubishi dan Honda serta kendaraan lainnya.
Berikutnya yang kelima ada lithium mangan spinel atau lithium mangan oksid, disingkat dengan LMO. Struktur kristal LMO yang unik yaitu struktur spinel 3D, memberikan resistansi internal yang rendah. Artinya, baterai ini dapat menyalurkan arus listrik dengan lebih efisien, dan juga baterai LMO memiliki stabilitas termal yang sangat baik serta tegangan nominalnya adalah 3,7 volt dan berkisar antara 3 volt hingga 4,2 volt untuk rentang beroperasi dengan aman. Energi spesifiknya adalah 100 hingga 150 watt per jam. Dari data ini, baterai LMO memiliki energi spesifik yang cukup baik meskipun tidak setinggi dengan beberapa jenis baterai lithium ion lainnya. Untuk laju pengisian baterai ini adalah 0,7 C hingga 1 C, dan tingkat pengisian ini dapat mencapai 3 C. Dari data tersebut menyatakan bahwa baterai LMO dapat diisi dengan kecepatan 0,7 C hingga 1 C, yang artinya pengisian penuh dapat dicapai dalam waktu 1 jam. Namun, untuk beberapa jenis baterai LMO dapat diisi sampai pengisian penuh dilakukan dengan waktu sekitar 20 menit. Untuk siklus hidup baterai ini adalah 300 hingga 700. Tetapi baterai yang lebih baru dapat memberikan siklus hidup yang lebih tinggi, sehingga baterai ini semakin matang dan digunakan di banyak rangkaian tenaga listrik. Dan yang terakhir ada lithium cobalt oksid atau disingkat dengan LCO. LCO adalah salah satu jenis baterai lithium ion yang paling awal dikembangkan dan paling banyak digunakan. LCO memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya menjadi lebih populer untuk berbagai aplikasi. LCO merupakan jenis baterai lithium ion yang telah terbukti andal dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, LCO masih menjadi pilihan populer karena densitas energi yang tinggi dan kinerja yang stabil. Namun, dengan perkembangan teknologi baterai yang semakin pesat, jenis baterai lithium ion lainnya seperti NMC dan LFP menggantikan peran LCO dalam beberapa aplikasi tertentu. Untuk karakteristik teknis LCO yakni memiliki tegangan nominal sekitar 3,7 volt. Rentang tegangan operasi biasanya antara 3 volt hingga 4,2 volt. Untuk energi spesifik sekitar 150 hingga 200 watt jam per kilogram. Laju pengisian dapat diisi dengan kecepatan yang cukup tinggi, tetapi kecepatan pengisian yang terlalu tinggi dapat mengurangi umur siklus baterai. Siklus hidup umumnya sekitar 500 sampai 1000 siklus, tetapi dapat lebih tinggi dengan teknologi terbaru. Meskipun telah meningkat, umur siklus LCO masih lebih pendek dibandingkan dengan beberapa jenis baterai lithium ion lainnya. Aplikasinya pada beberapa model kendaraan listrik hybrid menggunakan baterai LCO. Ya, demikian pembahasan kita mengenai komparasi dan pemahaman parameter baterai lithium ion terkini. Sampai jumpa pada video berikutnya.